Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Bani Israil atau Yahudi yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Dia ada dengan ya di luar teras. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang sejarahnya Bani Israil dan kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya yaitu bangsa Yahudi yang telah kita jelaskan di pekan yang lalu. Insyaallah di malam ini kita akan sedikit merajaah atau kita ulang dan kemudian saya akan tambahi apa yang belum disampaikan oleh saya di pekan yang sebelumnya. Nah, adik-adik sekalian perlu diketahui tanpa kalian sadari bahwasanya setiap kalian sholat itu kalian mengutuk orang Yahudi setidaknya sampai 4 kali di sholat yang 4 rakaat, 3 kali yang di 3 rakaat, 2 kali di 2 rakaat. Intinya 10 rakaat kita mengutuk orang Yahudi. Apa dalilnya? Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa yang jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang Engkau murkai, orang yang Engkau marahi, orang yang Engkau kutuk. Sapanna Yahudi. Waladhdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Sapanna Nasrani. Jadi kita dalam sholat kita minta ke Allah jalan yang lurus, dan kita meminta kepada Allah dihindarkan dari 2 macam jenis manusia ini. Yang pertama al-maghdub, yang kedua ad-dhallin, orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini adalah orang yang 2 kelompok yang kita sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Jadi itu. Kemudian dalam ayat yang lain itu dijelaskan juga walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti cara atau jalannya mereka. Jadi itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah di dalam Al-Quran. Oke adik-adik, di minggu yang lalu kita telah bahas Thailand tahun bedah caca. Awal kemunculan Bani Israil itu ketika Nabi Ya'qub alaihissalam itu punya anak, jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Jangan plastik dan buang. Ada 12. Nabi Ya'qub itu istrinya ada 4. Namanya adalah Lea, Bilha, Zilfa, Rahel. Ya, itu dari keempat orang ini anaknya 12 sekian anak. Anak-anak He-12 disebut dengan anak-anaknya Nabi Ya'qub atau dikenal dengan Bani Israil. Nabi Ya'qub ini orang tuanya namanya Ishak. Ishak ini ibunya namanya Siti Saroh, bapaknya namanya Ibrahim. Ibrahim itu benih orang asli Palestina, tapi adalah orang yang datang dari negeri Babil. Yang datang dari negeri Babilonia. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Siti Saroh itu hijrah ke tanah Palestina itu, di sana sudah ada penduduknya. Jadi di sana sudah ada penduduk aslinya.
yang tinggal di Palestina. Oke, sampai di sini paham? Jadi kalau orang Yahudi hari ini kemudian mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu untuk mereka, salah. Soalnya apa? Sudah ada orang sebelum Nabi Ibrahim sekalipun yang tinggal di tanah Palestina itu. Dan ketika Bani Israel keluar dari Palestina itu untuk hijrah ke Mesir atas permintaan Nabi Yusuf, jumlah mereka sekitar 70 orang saja. Ini diingat. Sekitar 70 orang saja yang hijrah seluruhnya dari Palestina pindah ke mana? Pindah ke... Oh tak paham, antosian boleh paham. Dari 12 anak-anak Nabi Yusuf ya tak senengi. Tidak suka sama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf difitnah, iya kan, dicampur ke sumur, dimasukkan ke dalam lubang sumur. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf dijual, diperjualbelikan di pasar-pasar sampai dibeli oleh salah satu petinggi kerajaan Mesir pada saat itu Al-Malik. Kemudian terjadilah singkat cerita, raja itu bermimpi kan, bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Bermimpi 7 melihat gandum yang gemuk-gemuk dilapisi gandum yang kering-kering. Itu mimpena bakal terjadi 7 musim yang sangat gemah repah loh jenawi, hasil panen melimpah 7 tahun. Tapi setelah itu kata Nabi Yusuf akan terjadi paceklik selama 7 tahun berikutnya. Oke. Setelah itu Nabi Yusuf jadi menteri ketahanan pangan, menteri bagian logistik di Mesir. Kemudian setelah masuk di 7 musim berikutnya, musim paceklik itu, napakkah sampailah di Palestina juga kena kekeringan itu. Nah, kemudian saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta makanan. Setelah mereka meminta makanan, kata Nabi Yusuf, tak akan aku beri kakanan kau boleh kalau tidak dibawa bapak dan saudaramu yang ada di sana. Nah setelah itu mulailah Bani Israel hijrah dari Palestina menuju ke Mesir. Pasang talingan nama paham. Sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Siapa yang meminta Bani Israel pindah dari Palestina ke Mesir? Astagfirullahaladzim, dia boleh kata ngerti anak-anak. Nah kau kebanyakan main TikTok. Tapi kau tahu tepat nah cuman bila viral atau FYP, tak pernah mendengarkan, tak pernah membaca buku. Siapa yang meminta Bani Israel pindah ke Mesir pada saat itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Jumlahnya berapa yang keluar? Sekitar 70 orang. Kita lanjut. Sampailah di Mesir, mereka hidup di sana. Tentu bahagia di bawah perlindungan Nabi Yusuf. Setelah lama-kelamaan Nabi Yusuf itu sudah wafat. Setelah wafat, maka tiba-tiba seiring berkembangnya waktu, setelah bertambahnya waktu, kerajaan yang dipimpin oleh raja itu Al-Malik, maka dikalahkan oleh dinasti yang baru, mengalahkan kerajaannya dia. Setelah dikalahkan lagi oleh dinasti yang baru sampai berganti-ganti kerajaan. Sehingga akhirnya dipimpinlah oleh raja yang dolim, disebut dengan raja siapa? Saya mimpin Mesir, raja siapa? Dekik si dolim, saya memperbudak Bani Israel. Astagfirullahaladzim. Kaparengan mas ke orang Fir'aun. Pahami, mulai paham. Pasang talingan mulai ngerti, kita ngerti tanya cuan. Nabi Yusuf wafat. Raja Al-Aziz pada saat itu yang jadi raja wafat juga. Digantikan oleh raja yang baru. Dekik diserang sama raja lain, dikalahkan. Kemudian dikalahkan lagi sampai dekik di bawah kekuasaannya Fir'aun. Bani Israel pada saat itu diperbudak. Siapa nanti yang menolong Bani Israel pada saat itu? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dengarkan mulai paham. Itu sampai sekitar 5 generasi, 4 sampai 5 generasi sampai di zamannya Nabi Musa setelah Nabi Yusuf. Kemudian Allah berhasil selamatkan menyeberangi Laut Merah. Jadi ceritanya ini panjang ya, bertahun-tahun. Setelah melewati
Laut Merah itu, kemudian muncullah mukjizatnya Nabi Musa itu, tongkat membelah lautan jadi 12 bukaan. Kemudian setelah itu ketika sampailah di tanah itu, maka Nabi Musa menyampaikan begini. Begini kata Nabi Musa, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, mara mak masuk ke suatu tempat yang suci yang telah dituliskan, dijanjikan kepada kalian. Apa itu? Yerusalem atau Palestina itu, Baitul Maqdis. Apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa, innal lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Aku tak masuk untuk bodoh orang-orang kuat-kuat di dalam ento, tak keluar. Yang kuat-kuat pada saat itu yang menguasai Palestina namanya kaum Jabbarin. Wa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, baru aku masuk, baru saya mau masuk. Maka kemudian dibantah, diingatkan sama Yusha bin Nun sama temannya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu kata-katanya Yusha bin Nun pada saat itu. Kemudian jawab lagi Bani Israel. Cong, mama tanya muka diis kau nomarnya pengen anak kerja. Kemudian menjawablah Bani Israel, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Saumur ngalah sampai mati cula kau tak kira masuk kan jaga tanarnya. Fadhhab anta wa rabbuka, kau pemangkat ban Allah kedua, faqatila perang ban Allah dito, innaha hunakum idun aku dinalan nanti apa. Maka gara-gara kejadian itu Allah haramkan tanah Palestina itu 40 tahun lamanya sama Bani Israel. Maka di masa 40 tahun itulah itu disebut dengan masa tersesat. Kayak masa tersesat selama berapa tahun? 40 tahun. Mereka tidak bisa memasuki tanah Palestina itu, tak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Oke. Kita lanjut. Pada saat itu di masa 40 tahun itulah turunlah Taurat, kitab Taurat itu. Dititipkanlah Bani Israel itu sama Harun, sama kakaknya Nabi Musa. Kak, saya titipkan dulu, ini Bani Israel, saya mau tinggal, dipanggil sama Allah di Gunung Sinai atau Bukit Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Nabi Musa pada saat itu anak-anak songkuna ingin sekali wafat di tanah suci itu, di Baitul Maqdis, tapi Allah tidak izinkan. Tapi kata Nabi Musa, terulah wafat dia pas emak pokoknya ke tempat itu. Maka di Pasemak tempatnya wafat Nabi Musa ya, seperti kita melempar batu. Jadi misalkan batu Nadia di sekolahan, dina lempar dina wafatnya Nabi Musa, dialah Palestina. Jadi tidak sampai masuk. Siapa nanti yang membawa Bani Israel masuk itu adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah muridnya Nabi Musa yang menunjukkan jalannya menuju pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Aku tak ajar ya. Sampai di sini paham? Pada saat itu Bani Israel setelah ditinggal di Nabi Musa tidak sampai 40 hari tujuh kapi kau mencemila ketirai. Langsung kemudian dia dikarenakan di Mesir selama bertahun-tahun, ratusan tahun dia melihat orang menyembah berhala, maka dia timbul keinginannya apa? Teron dia Tuhan yang bisa disembah, langsung yang katanya kumata anak kurang ngajar. Itu Bani Israel. Maka ngocak Nabi Musa, coba cuba tahu di marobana Allah, mana Allah itu Musa? Kalau tidak tampak dengan mataku, berarti Allah itu tidak ada. Nah yang ada berhalana. Maka Nabi Musa tidak bisa menjawab pada saat itu. Oke? Maka cak Nabi Musa mukjizat lamanya, tapi tetap mereka tentang kufur terhadap nikmatnya Allah. Maka sifatnya Bani Israel itu yang pertama adalah kaum yang kufur akan nikmatnya Allah. Apa yang Allah di dalam Al-Quran? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu diingatkan sama Allah di dalam Al-Quran. Maka kemudian setelah Nabi Musa sampai di Bukit Tursina itu anak-anak, Nabi Musa tak ingat dengan kata-katanya Bani Israel.
untuk melihat Allah, maka Nabi Musa minta ke Allah, ya Allah aku bisa nggak bisa Allah. Ya. Qala lan tarani, kata Allah, kamu tak kira bisa nggak ya aku? Lihat ma'inna qalbi, maksud aja aku yakin ya Allah, hati kaula ya Allah, mau yakin, kata Nabi Musa. Walakin indur ilal jabali fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani. Abah saya Musa ke gunung tuh Musa. Kalau gunung itu masih di tempatnya, berarti kau bisa lah nggak ya aku. Musa ngabus ke gunung, atau gunungnya terpental Nabi Musa. Di situ Nabi Musa taubat. Setelah pulang Nabi Musa dari Bukit Tursina membawa Taurat, Bani Israel mau nyempe sape, disesatkan oleh seorang laki-laki namanya Samiri. Samiri bin Sarimi ya. Ingat. Dengarkan oleh paham. Kau pernah dengar tapi tak tahu rentetannya, anak. Maaf aku jelas. Kita lanjutkan. Setelah Nabi Musa wafat, oke, Nabi Musa itu sebenarnya punya 9 mukjizat utama, ditambah mukjizat yang lain belasan mukjizat, tapi belum bisa meyakinkan Bani Israel terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Oke. Setelah itu Bani Israel masuk di masanya hakim-hakim. Masanya para hakim di bawah kepemerintahan Yusha bin Nun. Setelah masa hakim-hakim jumlahnya 12 hakim. Setelah itu mereka masuk di masanya kerajaan. Maka raja mereka yang pertama adalah raja siapa? Talut. Tolut cak Al-Quran, cak kita orang Tolut aslinya raja Tolut ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayatnya. Tolut Malika, Tolut sebagai seorang raja. Pada saat itu kebetulan punya musuh namanya Jalut. Nah, pada saat itu Bani Israel tidak suka dengan raja Tolut. Polana rajanya miskin. Jadi Bani Israel namanya juga Bani Israel, karakternya mereka yang pertama kufur dengan nikmatnya Allah, tak puas, terlalu lebih marah Bani Israel. Dan itu melekat sama orang Yahudi sampai hari ini, modelnya marah-lakaran. Oke, kita lanjut. Setelah itu dikalahkanlah Raja Jalut itu sama Nabi Daud, tepatnya anak-anak. Kemudian Nabi Daud ini dinikahkan, dipakabin di Raja Tolut kepada putri beliau. Dan nanti Nabi Daud jadi raja keduanya Bani Israel. Maka kemudian nanti punya anak putra namanya Nabi Sulaiman. Nah, itulah raja yang selanjutnya Bani Israel. Di masa kepemimpinan Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya dengan membangun singgasana istana namanya apa? Haikal Sulaiman. Bagus anak-anak. Lanjut. Caca. Nah, dengarkan. Di masa Nabi Sulaiman itulah ada disiplin ilmu baru anak-anak, ya, yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Jadi apa cerita lain di fase yang lain mengajarkan ilmu sihir. Itu di zamannya beliau. Kita lanjut. Setelah Nabi Sulaiman wafat, nah disitulah kemudian fase kemundurannya Bani Israel. Setelah Nabi Sulaiman wafat, punya anak namanya Ruhba'am bin Sulaiman. Punya saingan namanya Yurba'am. Ruhba'am didatangi sama Bani Israel. Ruhba'am, kau aku angkat titi raja, pokok dengan syarat. Apa syaratnya? Kosot kapi syariat-syariatnya Nabi Sulaiman, aku leso sampai jengah. Aku capek mau beribadah. Itu Bani Israel. Makanya pernah ada kejadian begini, anak dengarkan ilmu Bani Israel. Bani Israel itu dilarang bekerja pada hari Sabtu. Kono katanya, tujuh sakit. Orang Nasrani hari sucinya hari apa? Hari Ahad, Kristen. Orang Islam hari Jumat. Orang Yahudi hari Sabtu. Di hari Sabtu itu mereka dilarang bekerja sama Nabi Musa. Nah, mereka sebagian punya kebiasaan ngalak cukup eta saya ambil ikan, suka menjaring atau mancing. Caca. Mereka tak bekerja hari Sabtu, tapi cara nama jaringnya dipasang di malam Sabtu, hari Jumatna. Kemudian tole-tole kalah coba dikritik sama Nabi Musa. Apa kau mau kerja hari Sabtu? Tahu leh,
"Hei Musa, aku tak lakon di hari Sabtu, saya kerja di hari Jumat. Cuman saya ambil hasilnya di hari Sabtu." Orang ngajar, naudzubillah min dzalik. Sampai pada suatu titik anak-anak, syariatnya Bani Israel untuk tobat. Dengarkan nih, kau ontong tadi umatnya Rasulullah, tak tadi Bani Israel. Ongku, beruntunglah anda semuanya jadi umatnya Rasulullah. Kamu mau tobat, tinggal sholat, nangis, baca doa tobat. Insya Allah kalau sungguh-sungguh diterima sama Allah. Tapi Bani Israel tahu dengan sakit taumesna, ya taumesna Nabi Musa ke Bani Israel, itu diperintahkan sama Allah. Tobatnya sorong emah, soro abunuh diri. Tobatnya soro mate abek natire, faqtulu anfusakum. Mate lah kau be, mun ampun dosa di Allah. Masya Allah. Bayangkan anak-anak. Jadi kalau kita itu mempersulit syariatnya Allah, semakin dipersulit sama Allah kayak ngai. Makanya cek tema sulit-sulit, cek banyak caca. Kalau suruh sholat, acak aneh-aneh. Tidak berat, tapi dia mempersulit anak-anak. Disuruh nyembelih sapi tak gelem. Disuruh menyembelih anak sapi tak gelem. Disuruh melaksanakan ibadah nak tak gelem. Makanya kata Allah, faqtulu anfusakum, mati lah mereka, bunuh diri. Makanya mereka memang Masya Allah. Ya banyak kisahnya di dalam Al-Quran gara-gara kelakuan mereka. Kita lanjut. Nah, Rubaam tidak mau anak-anak. Oke, tujuh kepikiran. Marilah. Rubaam tidak mau untuk mengubah syariatnya Nabi Sulaiman. Caca ngabiskan namun ucin alhamdulillah. Selanjutnya, setelah cong sakit masuk. Oke, mari. Setelah itu pecahlah Bani Israel jadi dua kerajaan. Dengarkan oleh paham. Setelah Nabi Sulaiman wafat terjadi perpecahan menjadi dua kerajaan. Dengarkan. Kerajaan selatan ini kerajaannya klannya Yehuda, itu dengan ibu kota Yerusalem Hilau. Dan kerajaan utara ya disebut dengan kerajaan Israel ya di Deje. Itu kerajaan selatan dan utara. Dekikna ditaklukkan sama kerajaan Babylon. Babylon itu dekik bakal jadi kerajaan Persia. Kerajaan utara habis tanpa sisa, tersisa kerajaannya siapa? Yehuda. Tersisa kerajaannya siapa? Yehuda. Oke, bagus. Setelah itu, setelah tersisa kerajaan Yehuda, nah dari Yehuda inilah anak-anak, mereka itu kemudian ditaklukkan juga sama Persia. Nanti Babilonia dikalahkan sama Persia. Persia juga menaklukkan kerajaan Yehuda pada saat itu. Maka sejak saat itulah mereka itu luntang-lantang, kena-kena diperbudak. Habislah sudah kerajaan Yehuda itu. Jadi menurut para ulama, istilah Yahudi itu mengacu pada klan Yehuda tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Intinya mau dalam Al-Quran mau menjelaskan tentang istilah Bani Israel. Berarti Bani Israel dicamanya Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Harun, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi kalau membahas tentang Yahudi, kebanyakan ayat itu menyinggung Yahudi yang ada di zamannya Rasulullah SAW. Pada saat di zamannya itu, keluarlah Baitul Maqdisnya dikuasailah sama Persia. Dikuasailah. Surah Balik tak kelem manana. Buat di salah satu raja Persia, marah lah Arab tak boleh karena kau balik saja ke Baitul Maqdis. Buat tak boleh lah takut anak-anak. Yahudi itu takutan, penakut anak-anak. Kemudian dikuasai di zamannya bangsa Yunani, kerajaan Yunani, sehingga nanti lahirlah Nabi sebelumnya Rasulullah. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah itu kayaknya urutannya. Setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, maaf bukan wafat ya, diangkat Nabi Isa itu, maka praktis Yahudi itu menyebar ke seluruh dunia, termasuk nanti di Madinah. Ayat kayaknya urutan ratusan tahun anak-anak sampai ada di Madinah. Yang ada di Madinah pada saat itu 3 suku Yahudi kayaknya penting ini.
Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Qainuqa anak-anak menguasai pasar Madinah. Pada suatu ketika, kenapa mereka diusir? Mereka menelanjangi salah satu muslimah yang ada di pasar. Tadi caca kasar ngai bengkangi orang bini di Yahudi. Oh cak sampai mun ngalanyar kok kalau anak pun Yahudi. Jadi dia meminta salah satu muslimah untuk membuka auratnya. Terutawa kalau benar aja nah, soalnya tutup aurat kan. Tak kelem. Akhirnya apa? Dibuka paksa. Ngamuklah salah satu orang laki-laki yang ada di situ, dikeroyok sampai kemudian wafat, mati di situ, meninggal dunia. Setelah itu bibi Ninaklah buru ngabela ke Rasulullah. Rasulullah tanpa basa-basi langsung full squad langsung diserbu Bani Qainuqa pada saat itu. Akhirnya apa? Mereka menyerah dan diusir dari Madinah. Bani Nadir juga begitu, diusir gara-gara berencana membunuh Nabi Muhammad. Ketika mengadakan perundingan, pacecana ben beteraja dari atakna romana kurang aja. Kalau Bani Quraidah lebih parah lagi anak-anak, mengkhianati Rasulullah di perang Khandaq atau perang Ahzab. Mereka lah yang membocorkan informasi dan bersekongkol dengan Abu Sufyan pada saat itu. Akhirnya apa? Dieksekusi ratusan laki-laki dari Yahudi. Yang memutuskan adalah tak salah Sa'ad bin Mu'adz sana yang memutuskan, orang Madinah. Oke, kita lanjut. Kemudian mereka lari ke benteng Khaybar. Kita lanjut. Nah, setelah itu siapa yang menaklukkan Palestina itu anak-anak? Dengar kene Yahudi di Khaybar lan kumpul di benteng Khaybar. Nanti juga di benteng Khaybar itu diperangi. Itu di zamannya mun tak salah di zamannya Umar bin Khattab mun tak salah. Apa di zamannya Rasulullah juga diperangi, kemudian di zamannya Umar bin Khattab. Sampai nanti Khalid bin Walid itu menaklukkan Baitul Maqdis, dan penjaga Baitul Maqdis menyerahkan kuncinya kepada siapa? Umar bin Khattab. Dengarkan cerita nama cerita satelit kanana. Ketika Khalid bin Walid mengalahkan caca antos tak kondusif ya, kondusif. Labaskan kapi, mak patamat malam kini boleh tahu. Iklan. Panglimanya Umar bin Khattab itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berhasil menaklukkan kekuasaan Romawi yang ada di Yerusalem. Caca lalakian. Tepat tujuan nah. Asilah. Habiskan nah contoh kotanya tak tahu. Faro mancung di Tebudi. Mancung. Tujuh. Ketika berhasil ditaklukkan, cak nahe penjaga nahe neki kunci Baitul Maqdis, saya tidak akan memberikan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kecuali kepada rajanya kalian. Aku panglimana, tak bisa aku tu rajana. Maka di situ indahnya Islam. Aku cek sangka tadi Khalid bin Walid, kok cangking kok ambekah dia teh harapa acu. Coba saya jadi Khalid bin Walid, harapa acu nara orang lah. Masa-masa al-malaman kan kunci tak berkena kenapa mau kau bekak kenapa mah, tapi saya bukan Khalid bin Walid. Beliau itu sahabat, ilmunya tinggi, akhlaknya juga luar biasa. Disitulah beliau menulis surat sama khalifah, minta tolong wahai khalifah, benne polana soro-soro kaula nala tak kelem membekena kunci naik mun tak sampean Rabu ke tempat Kak Dinto. Maka Umar bin Khattab AK2, jangan bayangkan nih, seorang presiden AK2 tanpa pengawalan datang kanje pembantunya ya intinya orang kepercayaannya lah nompak onta montak ceran tempat nompak onta lah Allah maklam gentean anak hatan anak ontana tak bisa kedua ya anak dua poros ontana coba ontana ya pakaiannya beliau biasa juga pakaian biasa. Nah unik tepat di perjalanan gentean anak-anak cuan melesau Umar tedung yon tanah kancana he ngeretaken. Cuma kancana katondu Umar ngeretaken kentean sampai nyampe di depan pintu Baitul Maqdis. Ketika dilihat ketepatan kancana Umar helempo. Tedung di ontana, saya dino Umar he nonton.
Maka ditanya, saya kemas ya, raja nakau. Lantoh nonton tau. Saya nak kata panah berde dia cuy. Maka langsung yakin pada saat itu orang Yahudi itu, berarti betul inilah orang yang akan memegang Baitul Maqdis. Ternyata sudah baca kitab, di dalam kitabnya betul-betul disebutkan bahwasanya akan ada sang penakluk yang akan menaklukkan Masjidil Aqsa. Nanti akan datang tapi dia henki onta. Sudah ada tertulis, wallahu a'lam. Itu dijelaskan di dalam kitab kisah para sahabat. Akhirnya dibakan sampai ratusan tahun anak-anak, ratusan tahun, bertahun-tahun. Nah, barulah kemudian lagi jatuhlah kekuasaannya kepada Romawi lagi, kalah lagi. Nanti siapa lagi yang menaklukkan? Dengarkan mulai tahu. Dicoba-coba sama sahabat, dicoba-coba sama orang-orang lain, bukan sahabat ya. Dicoba-coba sama kaum muslimin pada saat itu tidak bisa-bisa. Nanti ada satu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kayaknya era salah satu hero-nya umat Islam, pahlawannya. Setelah itu dibawa kekuasaan umat Islam, maka kemudian akhirnya diwariskan kepada Turki Utsmani. Jadi orang Turki Allah berikan kepercayaan untuk memimpin umat Islam pada saat itu, ya. Oke, itu di zamannya setelah Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian lanjut sama generasi setelahnya sampai Sultan Abdul Hamid. Nah, barulah kemudian di sekitar awal abad ke-20 itu anak-anak Baitul Maqdis itu jatuh kepada jatuh kepada negara Inggris. Dan di negara Inggris inilah mulailah kemudian mengizinkan di sana untuk mendirikan negeri atau negara baru namanya negara Israel sampai hari ini. Oke. Nah, sudah sejarahnya sudah jelas sekali ya. Siapa Pak Sendi rencana Rian? Kemudian bangsa Yahudi untuk kembali ke sana. Seorang aktivis orang Yahudi anak-anaknya mana Theodor Herzl. Dia melihat bahwasanya Yahudi selama berdiaspora di Madiman Bungun, tak bisa bersatu namun tandi satu nation, satu negara. Makanya dia punya inisiatif mendirikan gerakan, nama gerakannya Gerakan Zionisme. Cita-citanya mendirikan negara Israel Raya. Sampai dibentuklah nanti pada tahun 1948 hari kemerdekaannya mereka. Caca-caca mak tambah boleh dengarkan. Oke, mak acare logika mana pikir dengarkan. Orang Yahudi hari ini ngocak ngabaskan akapi, ini poin pentingnya. Orang Yahudi hari ini mengatakan, kata Presiden Netanyahu ngocak, dia mengatakan tanah ini dijanjikan untuk kita. Tepuk tangan pendukungnya. Tanah ini adalah tanahnya bapak kita, Nabi Yakub maksudnya. Tanah ini milik kita. Di zaman para nabi, kita berhak atas tanah ini seluruhnya tanpa terkecuali. Jangan presiden nana. Dengarkan nah. Oke, mak bre. Baca kelapa lekas. Mak bre dua jawaban. Yang pertama, kalau orang Yahudi mengklaim tanah itu miliknya Nabi Yakub atau Nabi Ibrahim sekalipun, sesungguhnya suku-suku yang ada di Palestina sebelum Nabi Ibrahim dialah yang lebih berhak. Ya, ada namanya adalah suku Kan'an, penduduk Kan'an. Itu di situ anak-anak, anak potona Nabi Nuh anak-anak. Itu anak nenek moyangnya orang Arab. Tapi sangkuna sebelumnya Nabi Ibrahim di Palestina itu sudah ada yang menempati. Nabi Ibrahim cuma kedua menbinina. Dekin dia anak foto sampai petong kulo biki. Penduduk dia beda apa tadi? Banyak. Itu yang pertama jawabannya. Kemudian bilang lagi, Luna. Sono cak atunging tak ngerti lah macam-macam. Oke, yang kedua. Yahudi yang datang ke sana mengatakan bahwasanya jagla Luna. Tanah itu adalah punyanya mereka, dijanjikan untuk mereka. Dijanjikan untuk mereka dengan alasan nenek moyangnya mereka. Pada naman nana jawabannya untuk si Nasya di Roma dia dikali kata
Romana diberi lagi ibona beri embana dan lain abid lah. Ya. Tiba-tiba datang imam. Assalamualaikum. Minta tolong hendik Roma ngalikapi pindah semuanya tanpa terkecuali, pindah semuanya. Lah apa? Ini rumah punya saya dong. Saya sudah lama tinggal di sini. Makna aku nyain aku kain aku. Dak boleh. Lah apa alasannya? Lambe. Kau tahu Nasya? Bapak nako di orang tua di orang tua di kain orang tua sampai cuman Nabi Yusuf aku dina kaina palangun marah anak. Jadi mereka mengambil tanah Palestina itu atas dasar keyakinan agama. Mereka menempati tanah itu atas keyakinan agama mereka dalam agama Yahudi. Mereka beranggapan bahwa saja tanah itu dijanjikan dan dituliskan untuk mereka dan mereka menganggap sebagai ras yang murni, ras unggul, beda dengan yang lain. Tapi pada faktanya mereka sudah bukan murni dan unggul. Kenapa? Sudah melalui percampuran ketika mereka berdiaspora. Ketika berada di Eropa, akabin benar Eropa, berada Papua, akabin benar Papua, berada Thailand, akabin benar Thailand. Tetapi Yahudi saya asli sangkuna kini tade lah, setong dua mun beda. Sampai di sini paham analoginya apa mak? Apa kira-kira anak paham? Ngerti lah kasus di Palestina yang terjadi itu? Ya, paham yang terjadi? Aning pak, oleh nanto pak hibade gazan tuh pak nyerang kade. Ento salana sama sudah ada anak-anak nyerang tak nyerangan toh. Mulai lambe lelakan lamaran modelnya sering didolimi. Itu sudah dari dulu. Kamu mulai, makanya ini buku ini murah ya. Mau tak salah 90.000 cuman mau tak belum 10.000 murah lah. Belilah di Shopee, baca. Di sini nanti dijelaskan gambar-gambar korbannya Zionis dari tahun harapan digambarkan Dina. Biar kalian paham. Tujuh, tali izin. Oke, kita lanjut yang terakhir. Penutup. Sampai 2 kali aku jelaskan tak paham-paham. Oke, yang pertama. Karakternya Yahudi. Yang pertama, suka mengingkari nikmatnya Allah atau kufur nikmat. Itu mereka. Tak pernah syukur hakale. Yang kedua, suka membunuh para nabi. Nabi-nabi banyak yang dibantai oleh mereka dibunuh. Termasuk Nabi Zakaria sama putra beliau Yahya itu dibunuh sama Bani Israel. Maka belai. Bahkan Rasulullah pun berkali-kali mau dibunuh sama mereka. Lanjut. Suka mengubah-ubah firmannya Allah. Taurat diubah-ubah sena. Makanya hari ini Taurat yang asli itu saya kemalas senana. Tak ada lah. Oke? Tak ada lah. Ya. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Fawailul lilladina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yakuluna hada min indillahi liyastaru bi thamanan qalila. Celakalah orang yang mengubah-ubah isinya kitab yang dikatakan ada hada min indillah. Apa tujuannya? Liyastaru bi thamanan qalila untuk dijual ayat-ayat dengan harga yang murah. Jadi sena tak murni. Kalau Al-Quran coba bandingkan. Al-Quran di zamannya Nabi, sena pada ndek ben kene. Aduh tak yakin orang Islam nah. Al-Quran di zamannya Jibril tepane kuah, ben kene pada apa ndek? Pada. Bisa dicek. Kau ngecek Al-Quran zaman batu, buka di internet, pakuna anak pada suratna. Tapi tak lain. Itu juga sepadan dengan janjinya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku hematoron Al-Quran dan aku yang akan menjaganya, jangan Allah. Kita lanjut. Yahudi itu benci umat Islam, itu pasti. Ya, la tajidanna itu asyaddan nasi adawatil lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Selanjutnya, suka berkhianat anak-anak. Suka berkhianat, ngocak damai cuman ia berkhianat lah Yahudi. Ngocak damai berkhianat lah. Jadi kalau kalian suka berkhianat sama teman, persis lah ngaku orang Islam Yahudi lah kalau namanya. Suka memperolok-olok agama lain anak-anak. Oke? Kemudian selanjutnya rakus. Orang Yahudi itulah sifat-sifat mereka. Artinya apa? Sifat-sifat buruk itu menempel sama orang-orang Yahudi. Kene soala sebelumnya melaksanakan sholat Isya. Oh, caca.
Nabi Ibrahim orang di mana nah aslina? Nah, do guste anak kasih anda belum tahu lah. Babilonia. Sekarang Babilonia itu jadi negeri apa? Irak, kota Iran. Hijrah ke mana Nabi Ibrahim setelah mengalahkan Raja Namrud? Palestina. Menikah dengan siapa di sana? Siti Saroh. Taan dia anak Saroh kabin ben siapa boleh? Siti Hajar dia anak siapanya mana? Nabi Ismail bin Siti Hajar di sorongan lekama di Allah dari Palestina ke Mekah. Ibakka mubaraka wa hudalil alamin. Kemudian Nabi astagfirullah Siti Saroh ternyata di usia yang sudah 90 tahun dia anak siapanya mana? Nabi Ishak dia anak siapanya mana? Nabi Yakub dia anak Robiki. Bini nah Robiki. Bagus. Kayaknya bini nah Lea, Rachel, Zilfa, bani Zulfa ya, Bilha. Anak-anak Lawi, Adan, Zebulon, Ruben, Benjamin, Yusuf, tak tahu lah kok ceket-ceket. Aduh, nana apa cucunya mana aneh-aneh. Oke. Nabi Yusuf kemudian setelah dibuang, dia nang di mana? Di Mesir. Setelah beliau sudah raja, sudah berkuasa di sana, punya kekuasaan lain dina. Soroakam masaretanna. Hijrah ke sana pindah dari mana? Dari Palestina. Bagus Mumtazah nah cepat ngerti liburan. Setelah Nabi Yusuf berpulang, Raja Al-Aziz meninggal, ya Al-Malik yang memimpin kerajaan pada saat itu dikuasai oleh raja yang dolim sampai Abid siapanya mana? Firaun. Siapa yang membebaskan Bani Israel? Nabi Musa. Menyeberang laut apa? Oke. Dapat makanan manna wasalwa mannar wa buan salwa ramanu anak jenis burung-burungan. Setelah Nabi Musa itu siapa yang penyesat disuruh masuk ke Baitul Maqdis tak kelem. Kom harus 4 tahun. 40 tahun lenglong tak bisa masuk lele-lele lah dia. Masa terasing anaknya, masa tersesat. Nabi Musa wafat. Wafat kan digantikan sama siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun mengangkat hakim-hakim berapa jumlahnya? 12. Setelah masa hakim-hakim selesai dipimpin oleh raja-raja siapa pertama? Raja Talut. Digantikan sama siapa Raja Talut? Salah. Oh teman-teman cuman Raja Jalut cak nah ocak-ocak. Pasang talengan nah. Raja Talut berperang melawan siapa? Jalut. Raja Talut deki bila meninggal, Tolut digantikan sama siapa? Daud apa na Raja Tolut? Mantona pinter Mumtazah hebat berarti bagus Mumtazah. Kritis orang nang maksudna aculan pikiran nang oleh kilat. Enam meski ada nah aku tak punya. Oke selanjutnya Daud di anak siapanya mana? Sulaiman alaihissalam. Kevin caklian Vin. Nabi Sulaiman itu membuat istana apa namanya? Haikal Sulaiman. Oke, mak tambah boleh ya. Mereka punya kotak suci. Kotak suci namanya tabut. Di dalam tabutra ada tongkat Nabi Sulaiman disebut dia tabut, boleh tabu ya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, nah terjadi perpecahan antara siapa dengan siapa? Ruhbaam dengan Yurbaam. Terjadi pecah menjadi dua kerajaan utara dan selatan. Di selatan kerajaan namanya mana? Yehuda. Bagus. Setelah itu ditaklukkan sama Babylon, ditaklukkan sama Persia, ditaklukkan sama Yunani, Baitul Maqdis dan Haikal Sulaiman dihancurkan. Haikal Sulaiman. Kemudian labit lah ya mak singkat ya. Orang Yahudi kamal lah nak mereka kamma tadi apa? Macam. Tadi apa pada saat itu? Hah? Diperbudak. Siapa Naki ya singkat ya di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sampai dia dibantai di dalam sebuah peristiwa namanya dibantai oleh Hitler itu pemimpin Nazi ya, pemimpin fasis pada saat Nazi ya, sampai jutaan Yahudi dibantai sama dia. Nah kemudian ada salah satu orang Yahudi dia berinisiatif untuk pulang ke Baitul Maqdis. Siapanya mana?
Kayak yang mana? Pencetus gerakan Zionisme. Siapa yang mana? Theodor Herzl. Oke. Siapa kini kon terakhir? Siapa presiden Israel kini? Yang mana? Benjamin Netanyahu. Ya, Netanyahu yang mana? Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, untuk sekian tanya boleh. Hai. Apa alasan orang Yahudi mak ngocak tanah hak naya? Polan apa? Kaina aja naya. Siapa kaina Yahudi lah? Hah? Yakub. Tapi apa? Itu tepat.